Ayat hari ini adalah 2 Samuel 5, ayat 1-12. Mari kita baca bersama. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari, orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya Kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan, Allah semesta alam, menyertainya. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel, umatnya. Amin. Kehidupan yang kita jalani dapat dikatakan sebagai rangkaian penantian. Kita hidup menantikan jawaban atas pokok doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh, dan kita hidup menantikan terurainya masalah hidup yang buntu. Namun, masalahnya adalah ketika penantian ini menjadi terlalu lama, hati kita mulai goyah. Apakah Tuhan benar-benar mendengar doa saya? Akankah janji Tuhan benar-benar terpenuhi? Keraguan-keraguan seperti ini membuat hati kita menjadi sangat berat. Nas hari ini menceritakan kepada kita kisah tentang seseorang yang telah melewati terowongan penantian yang panjang ini, yaitu Daud. Karena isi nas hari ini adalah kisah tentang Daud yang diurapi oleh Samuel dan naik takhta sebagai raja atas seluruh Israel. Daud melewati terowongan penantian yang panjang dengan berpegang pada janji Allah yang tidak diketahui kapan akan digenapi. Pada akhirnya, Tuhan mengangkat Daud sebagai raja atas seluruh Israel. Melalui perenungan nas hari ini, kita dapat mengetahui sikap iman seperti apa yang harus kita miliki di hadapan Tuhan yang setia dalam menggenapi janjinya untuk menanggung masa penantian ini, dan apa yang sedang Tuhan lakukan selama masa penantian tersebut. Nas hari ini dimulai dengan adegan di mana semua suku Israel datang kepada Daud di Hebron. Mereka mengaku, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu." Ungkapan darah daging ini, jika diungkapkan dengan cara kita, mengandung makna kita adalah keluarga. Menggunakan ungkapan ini kepada Daud berarti orang-orang ini, yaitu mereka yang ingin menjadikan Daud raja, sedang mengatakan, kita adalah komunitas takdir yang tidak dapat dipisahkan. Kita adalah orang-orang yang dekat. Lebih jauh lagi, mereka berkata, bahkan di masa lalu ketika Saul menjadi raja, pemimpin yang sesungguhnya memimpin Israel adalah engkau, Daud. Hal ini, karena alasan Saul diangkat menjadi raja, adalah untuk bertahan dari invasi bangsa asing yang disebut Filistin. Namun, jika kita melihat catatan-catatan dalam kitab Samuel, Saul sebenarnya tidak pernah sekalipun meraih kemenangan yang pantas dalam perang melawan orang Filistin. Akan tetapi, Daud adalah orang yang mengalahkan Goliat, dan setelah itu meraih kemenangan dalam setiap bentrokan besar maupun kecil dengan orang Filistin. Misi sebagai Raja Israel yang dijanjikan dan ditetapkan oleh Allah bukanlah Saul yang menjaganya, melainkan Daud. Dan pada akhirnya, mereka bahkan mengatakan hal ini. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Itulah sebabnya Samuel mengurapi Daud, bukan? Mereka sekarang sedang mengungkit janji Tuhan yang telah disampaikan melalui Samuel kepada Daud, seorang gembala muda di Bethlehem bertahun-tahun yang lalu. Respons ini sungguh menakjubkan, karena orang-orang yang datang sekarang adalah musuh-musuh Daud,
Atau lebih tepatnya, mereka yang melayani Saul. Namun mereka berkata, "Kita berada di pihak yang sama. Engkaulah yang benar-benar telah memimpin kami. Engkaulah raja yang ditetapkan oleh Tuhan." Ketika Abner, panglima tentara Saul, meninggal, ada kesan seolah-olah mereka menjilat Daud yang memiliki kekuatan politik. Namun, Daud tidak menghunus pedang terhadap mereka. Dan dengan tenang, ia hanya menyambut penggenapan kehendak Allah. Karena apa yang mereka katakan tidaklah salah. Hal itu karena pada mulanya Tuhanlah yang menetapkannya, dan Tuhanlah yang berencana menjadikan Daud sebagai raja. Jika kita melihat ayat 5, tercatat bahwa Daud naik takhta pada usia 30 tahun. Jika kita ingat bahwa ia masih seorang remaja ketika pertama kali diurapi, ia hidup sebagai buronan selama hampir 19 tahun, dan harus hidup sebagai raja setengah-setengah hanya atas suku Yehuda. Setelah melalui proses-proses inilah, Daud diangkat menjadi raja atas seluruh Israel. Namun, muncul pertanyaan seperti ini. Mengapa Tuhan tidak langsung mengangkat Daud menjadi raja? Jika kegagalan Saul sudah jelas dan kejatuhannya sudah terjadi, alangkah baiknya jika Tuhan langsung mengganti kekuasaan raja itu untuk memberikan damai sejahtera kepada bangsa Israel, umatnya. Mengapa Tuhan tidak langsung mengangkat seorang beriman yang luar biasa seperti Daud, tetapi justru membuatnya melewati padang gurun, menjadi raja setengah-setengah, dan menjalani proses untuk menjadi raja atas seluruh Israel? Ini bisa ditafsirkan dalam berbagai cara. Tetapi saya ingin mengatakan seperti ini. Itu adalah agar Daud menjadi seorang beriman, yang tidak bersandar pada manusia, melainkan hanya pada Tuhan, dan memuliakan Tuhan, untuk menjadikannya raja atas seluruh Israel. Daud adalah orang yang benar-benar hebat. Dia juga orang yang menunjukkan kesetiaan dalam mencari dan meminta kepada Tuhan, bahkan di tengah peperangan. Namun, di balik itu, kelemahan dan kejahatan hidup berdampingan. Penilaian positif yang kita berikan kepada Daud sebenarnya adalah penilaian yang kita buat setelah melihat kembali seiring berjalannya waktu. Jika kita melihat kisah dalam kitab Samuel, terutama kitab 2 Samuel, kelemahan dan kejahatan Daud terlihat dengan sangat jelas. Ada tes kepribadian yang disebut Enneagram. Ada 9 tipe kepribadian untuk mengetahui kecenderungan seseorang. Namun di sini, di balik kepribadian yang tampak dari luar, ditemukan juga kecenderungan negatif yang disebut passion. Sebagai contoh, kepribadian yang disebut tipe pendamai adalah seorang pencinta damai. Mereka adalah orang-orang yang tidak suka gesekan dan menyukai segala sesuatu berjalan dengan damai dan stabil. Namun, passion dari orang-orang tipe pendamai ini adalah kemalasan. Ada psikologi mendasar yang cenderung menghindari dan tidak menghadapi gesekan. Menciptakan keharmonisan, menciptakan kedamaian. Terdengar sangat baik, tetapi sebenarnya ada kecenderungan yang berlawanan dengan passion, yaitu kemalasan, tidak mau menghadapi masalah secara langsung. Dan orang dengan kecenderungan sebagai reformis adalah orang yang progresif, tetapi di baliknya ada kemarahan. Karena ada standar yang harus diubah dan sesuatu yang harus dicapai, jika tidak berjalan sesuai keinginan, amarah akan muncul di dalam diri. Seperti ini, kepribadian seseorang memiliki sisi terang dan gelap yang jelas. Begitu pula dengan Daud. Meskipun penilaian Alkitab tentang Daud positif, Daud sama sekali bukan orang yang sempurna. Daud dibentuk menjadi layak sebagai raja saat melewati proses di padang gurun dan saat menjadi raja setengah-setengah atas Yehuda. Kita bisa lebih memahaminya jika kita melihat hal pertama yang dilakukan Daud setelah menjadi raja. Hal pertama yang dilakukan Daud setelah menjadi raja adalah menaklukkan Yerusalem. Orang-orang Yebus berkata, Daud tidak dapat masuk. Kota kami tidak dapat dimasuki. Karena kota mereka begitu kuat. Namun Daud akhirnya berhasil merebut kota itu. Mengenai kemenangan beruntun Daud dan alasan mengapa ia menjadi semakin kuat, Alkitab mengatakan seperti ini. Ini adalah ayat 10. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Amin. Kehebatan Daud bukan terletak pada strateginya, bukan pula pada kekuatannya yang besar. Itu karena Tuhan semesta alam menyertainya. Pada akhirnya, ia menang karena penyertaan Tuhan. Dan Alkitab meninggalkan catatan bahwa Tuhanlah yang melakukannya. Jadi, semua yang dilalui Daud, melewati padang gurun, menjadi raja setengah-setengah, dan menjalankan tugasnya sebagai raja, bukanlah karena kehebatan Daud, melainkan karena Tuhan yang membentuknya. Tuhan yang menuntunnya. Itulah yang dikatakan Alkitab kepada kita. Saya harap kita mengingat firman dalam Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal.
Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Amin. Daud tidaklah sempurna, tetapi melalui kisah Daud, kita menjadi tahu bahwa Tuhan membentuknya satu persatu sesuai dengan apa yang telah ia janjikan dan menggenapi apa yang telah ia janjikan itu. Saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda sedang berada dalam terowongan penantian yang panjang? Apakah hati Anda tertekan oleh pokok-pokok doa tentang apa yang harus digenapi, diselesaikan, dan dipulihkan? Dan apakah keraguan terhadap Tuhan semakin besar? Kita harus kembali kepada firman janji yang telah Tuhan berikan. Tuhan kita adalah pribadi yang pasti melakukan apa yang telah Ia firmankan. Bahkan jika itu membutuhkan waktu yang lama, dan bahkan jika saya lemah dan jahat, Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang akan menggenapi janjinya dengan sempurna. Bahkan dengan mengubah saya sekalipun. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan saat melewati terowongan penantian ini adalah kesabaran dan kerendahan hati. Bersabar dengan mempercayai Tuhan yang pada akhirnya akan menggenapi janjinya meskipun membutuhkan waktu lama, dan memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa penggenapan janji itu bukanlah karena kesempurnaan saya, melainkan karena Tuhan menyertai dan Tuhanlah yang genapinya. Itu sama sekali bukan sesuatu yang terwujud oleh tangan saya sendiri. Dapat meraih kemenangan beruntun karena Tuhan menyertai kita. Itulah gambaran kehidupan orang-orang beriman. Jika kita berjalan seperti itu, bukankah langkah hidup kita dan penilaian atas hidup kita akan tetap sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan? Terakhir, marilah kita memperhatikan firman dalam nas hari ini, ayat 12. Di puncak kesuksesan yang gemilang saat Hiram, Raja Tirus, membangunkan istana untuknya, Daud menyadari suatu fakta yang sangat penting. Mari kita baca firman di ayat 12. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Amin. Ini adalah fakta yang disadari Daud setelah menjadi raja dan seiring berjalannya waktu. Tuhanlah yang mengangkatku. Bukan karena aku hebat, maka aku berada di posisi raja ini. Ia menyadari fakta ini. Sungguh terlihat sikap seorang raja sejati. Dan ada satu hal lagi yang ia sadari. Tuhan mengangkatnya sebagai raja adalah untuk meninggikan bangsa Israel dan kerajaannya. Ia menyadari fakta bahwa Tuhan mengangkatnya, dan alasan Tuhan mengangkatnya adalah agar melalui dirinya, orang lain juga dapat dibangun dengan baik. Apa alasan Tuhan menggenapi janjinya kepada saya? Apakah agar saya menerima janji itu dan tenggelam dalam narsisme di tengah sukacita? Bukan. Tuhan menggenapi apa yang telah Ia firmankan kepada saya dapat memberi semangat kepada tetangga, keluarga, dan saudara seiman yang saat ini juga sedang berjalan dalam masa penantian yang sulit. Berdoa dengan air mata sambil menantikan penggenapan janji Tuhan. Dan agar melalui kebersamaan saya dan doa saya bersama mereka, orang itu juga dapat mengalami kenyataan di mana janji Tuhan digenapi. Kita yang sedang melewati terowongan penantian dalam hidup, harus mendoakan dua hal ini hari ini. Ya Bapa di surga, genapilah kehendak-Mu yang telah Engkau firmankan kepadaku, dan melalui aku, biarlah keluarga dan sesamaku mengalami kenyataan kasih karunia di mana Engkau menggenapi janji-Mu. Saya sangat berharap doa seperti ini menjadi doa saya dan Anda sekalian pada subuh ini. Dengan demikian, saya memberkati dalam nama Tuhan, agar semua orang yang mencari Tuhan dapat menikmati kasih karunia kerajaan Allah secara melimpah.